Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nenggoku Mariatul Katia dengan NIM 17026611112. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ekspor dan juga Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 1990 sampai 2023. Ini adalah sebagai syarat tugas dari ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Yeti. Penelitian ini berangkat dari identitas pendapatan nasional Keynesian, di mana ekspor berperan terhadap penambahan impor sebagai pengurang PDB, sesuai persamaannya sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Namun pertumbuhan ini tidak sesederhana itu, di mana ekspor dapat mendorong produktivitas melalui proses belajar sambil bekerja dan juga transfer teknologi. Sementara impor, barang modal justru berpotensi meningkatkan kapasitas produksi dalam jangka panjang. Terus juga selama periode 1990 sampai 2023, Indonesia mengalami berbagai fase ekonomi yang dinamis, mulai dari ekspansi sebelum krisis, kontraksi tajam sebesar 13,13% akibat krisis finansial Asia tahun 1998, terus juga pemulihan terhadap dengan pertumbuhan stabil di kisaran 5 hingga 6% pada dekade 2000-an, hingga kontraksi sebesar minus 2,07% akibat COVID-19 di tahun 2020. Fluktuasi inilah yang membuat periode ini sangat relevan untuk dikaji secara ekonometrika. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apakah ekspor berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kedua, apakah impor berpengaruh secara parsial? Dan juga ketiga, apakah ekspor dan juga impor secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1990 sampai 2023. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ekspor parsial ekspor, pengaruh parsial impor, serta pengaruh simultan keduanya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana secara teori pertumbuhan ekonomi merujuk pada ekspansi kapasitas produktif suatu perekonomian yang diukur melalui laju pertumbuhan PDB real tahunan. Teori neoklasik dari Solow tahun 1956 menekankan pentingnya akumulasi modal, tenaga kerja, dan juga kemajuan teknologi, sedangkan teori pertumbuhan endogen dari Rumer pada tahun 1990 menambahkan peran inovasi, modal manusia, dan juga keterbukaan perdagangan sebagai pendorong pertumbuhan dari sistem ekonomi itu sendiri. Terkait dengan perdagangan internasional, hipotesis export-led growth dari Feder pada balasan menyatakan bahwa ekspansi ekspor menjadi lokomotif pertumbuhan melalui ekspansi alokasi sumber daya dan juga adopsi teknologi global. Sementara itu, peran impor bersifat ganda, di mana satu sisi mengurangi permintaan domestik, namun impor barang modal justru dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional. Beberapa peneliti terdahulu mendukung kerangka ini, di mana Njoku dan juga Chokwa pada tahun 2019 menemukan ekspor berpengaruh positif signifikan, namun impor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Untuk Kulwa pada tahun 2018 di India menemukan hubungan jangka panjang yang terbukti melalui pendekatan ARDL dan juga kointegrasi, sementara penelitian Simorangkir dan juga Adamanti pada tahun 2010 di Indonesia menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan memperkuat transmisi kebijakan terhadap pertumbuhan output. Berdasarkan tinjauan teori tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini memposisikan ekspor sebagai X1 dan juga impor sebagai X2, yang secara bersama-sama maupun individual diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai variabel Y. Arah hubungan ekspor terhadap pertumbuhan diduga positif, sedangkan arah hubungan impor bersifat ambigu sesuai dengan identitas Keynesian dan hipotesis export-led growth. Dari kerangka pemikiran tersebut disusun ada 3 hipotesis, di mana ekspor berpengaruh H1, ekspor berpengaruh positif dan juga signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. H2, impor berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga H3, ekspor dan impor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1990 sampai 2023. Masuk ke bab 3, di mana metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder time series tahunan dari World Bank, World Development Indicators, yang diakses pada 30 Januari 2026, periode 1990 hingga 2023 menghasilkan 34 observasi yang telah memenuhi syarat minimum untuk analisis time series. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi atau growth, diukur dari laju pertumbuhan PDB real tahunan dalam persen. Lanjut ada variabel independen pertama adalah ekspor, yaitu ekspor barang dan jasa sebagai persentase PDB, dan juga variabel independen kedua yaitu impor dengan simultan yang sama. Model ekonometrika yang digunakan adalah growth T dengan beta 0 ditambah beta 1 ekspor T, dilakukan dengan metode ordinary least squares menggunakan FUS, dilengkapi uji stasionaritas ADF, uji asumsi klasik, uji hipotesis melalui uji T, uji F, uji R kuadrat.
Masuk ke bab 4, hasil pembahasan, di mana secara deskriptif rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode penelitian adalah 4,71% per tahun dengan fluktuasi tajam akibat krisis 1998 yang mencapai minus 13,13% dan juga pandemi 2020 sebagai minus 2,07%. Rata-rata ekspor tercatat 27,63% terhadap PDB, sementara rata-rata impor sebesar 24,86% terhadap PDB yang mencerminkan tingkat keterbukaan perdagangan Indonesia yang cukup dinamis. Hasil uji stasionaritas menggunakan augmented Fuller menunjukkan bahwa variabel growth sudah stasioner pada level 1I0, sementara variabel ekspor dan juga impor baru stasioner setelah dilakukan first difference atau I1 keseragaman derajat integrasi antara ekspor dan impor ini mengindikasikan adanya kemungkinan hubungan kointegrasi jangka panjang antar variabel. Berdasarkan hasil estimasi regresi OLS, diperoleh persamaan growth T sama dengan 10,267 dikurangi 0,4110, ekspor T ditambah 0,232 impor T, nilai konstanta sebesar 10,267 dengan probabilitas 0,002, koefisien ekspor sebesar minus 0,410 dengan probabilitas 0,0554 dan juga koefisien impor sebesar 0,232 dengan probabilitas 0,4408. Secara keseluruhan, nilai R kuadrat sebesar 0,2741, artinya ekspor dan juga impor ini mampu menjelaskan sekitar 27% variasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara uji F menghasilkan probabilitas 0,0070 yang berarti model ini tuh signifikan secara simultan pada taraf 5%. Pada asumsi klasik, di mana hasil uji normalitas Jacques-Bella menunjukkan data tidak berdistribusi normal yang wajar terjadi karena adanya outlier ekstrim pada krisis 1998 dan juga pandemi 2020, di mana uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF sebesar 6,896 yang berarti tidak ada masalah serius karena masih di bawah 10. Namun ditemukan indikasi heteroskedastisitas atau autokorelasi pada model yang juga lazim terjadi pada data time series dengan guncangan struktural seperti krisis ekonomi. Secara interpretasi, nilai konstanta 10,267 bermakna bahwa tanpa aktivitas ekspor dan juga impor, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 10,27% yang mencerminkan kontribusi komponen domestik secara konsumsi, investasi, dan juga belanja pemerintah. Koefisien ekspor sebesar minus 0,410 menunjukkan bahwa setiap kenaikan ekspor 1% PDB justru berasosiasi dengan penurunan pertumbuhan sebesar 0,41 poin persentase. Arah negatif ini diduga karena struktur ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah bernilai tambah rendah, sehingga transmisinya terhadap pertumbuhan domestik belum optimal. Namun, secara statistik ekspor tidak signifikan dengan probabilitas 0,0554, sehingga H1-nya ini ditolak. Koefisien impor sebesar positif 0,232 menunjukkan bahwa kenaikan impor justru berasosiasi dengan meningkatkan pertumbuhan yang mengidentifikasi impor terhadap didominasi oleh barang modal dan juga bahan baku yang mendukung kapasitas produksi. Namun impor yang tidak signifikan secara statistik dengan probabilitas 0,4408 sehingga H2-nya juga ditolak. Meski demikian, secara simultan melalui uji F, modal ini signifikan dengan probabilitas 0,0070 sehingga H3-nya ini diterima. Sebagai penutup, bab 5 dapat disimpulkan bahwa pertama, ekspor tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 1990 sampai 2023. Kedua, impor juga tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun ketiga, ekspor dan juga impor secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan temuan ini, saya menyarankan agar peneliti selanjutnya ini menambahkan variabel kontrol seperti investasi, nilai tukar, dan juga belanja pemerintah untuk meningkatkan daya prediksi modal. Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi dan juga peningkatan nilai tambah produk ekspor agar transmisinya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan juga berkelanjutan. Terakhir, mengingat adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi, studi selanjutnya disarankan menggunakan estimator HAC atau pendekatan VECM untuk menangkap dinamika jangka panjang secara lebih akurat. Demikian presentasi hasil penelitian saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.